Novia Virus suplemen dan Bikom sudah, alhamdulillah perkembangannya banyak banget. Yang masih PR tangannya masih sering nempuk-nempuk permukaan benda dan belum verbal. Ya enggak apa-apa, proses ya. Aira, dok, apakah mata selalu melirik bagian dari... Hah? Enggak lah, kok bisa ngomong autism? Anak-anak kita enggak ada yang autism kok. Kalau kita gini loh, ngelirik, kenapa kok ngelirik? Kan pertanyaannya kenapa kok dia ngelirik kok bagian tertentu? Jangan-jangan anaknya gangguan penglihatan. Ya, kalau yang kita lihat di sini kan anak suka ngelirik, pengalaman kita tuh anak-anak yang gangguan penglihatan yang kalau diperiksa ternyata punya silinder. Ya. Anak yang suka nyandar ke dinding, kelainan pada tulang punggung, ya bisa. Anak yang enggak kuat, enggak apa, sukanya nyandar-nyandar di dinding atau apa, karena keseimbangannya jelek, bisa. Ya. Kemarin kita pernah ketemu satu orang tua yang ngomong sama, iya dok, anaknya nyandarnya di dinding. Ternyata di epigenetiknya ya, ketemu hipotonia muskular, itu artinya ototnya tidak keluar nahat ya, jadi dia juga nggak bisa ngontrol tulisan tangan atau nggak bisa megang pensil, nggak bisa apa ya. Terus juga ketemu kelainan ada di vertebra tulang belakangnya dia. Ya memang dari tes asira kita bisa lihat gitu loh, ya gangguannya apa. Oke, Ibu Nisfi, ya. Gak mau makan buah dan sayur, oke. Ya, enggak mau makan buah dan sayur karena nomor satu mungkin nggak bisa dicerna. Dia pengalaman traumatis, ya, enggak bisa dicerna, nggak ada yang motong makanannya, otomatis nggak bisa ini ya dibuang. Nanti pelan-pelan kita coba, ya. Jadi solusinya apa kalau dia nggak kurang gizi ya dikasih suplemen terpaksa, ya. Ini anaknya sudah Bu Sofia tadi ya sudah. Nah ini Bu Hasana ya, sejak pakai enzim implin pemakaian enzim jadi irit. Alhamdulillah kita bisa bantu orang tua menghemat sumber daya, ya uangnya bisa dihemat. Aduh, amin. Ya. Ini Bu Nurul Khadijah ini kayaknya ya. Nah ini hasilnya error ya kan dikasih Nutracare karena alergi fenolnya kuat. Ini anak yang alerginya luar biasa ya. Ya kita sudah coba lakukan terapi kemarin Bu Khadijah ini sampai jualan enzim ya. Ya enggak apa-apa lah ya. Radiasi HP bisa membuat anak berkurang ya, radiasi apapun bisa membuat konsentrasi berkurang ya. Tapi lucunya dok, kalau nonton YouTube di HP kok anaknya nggak berkurang dok, fokusnya nambah. Ya itu jawabannya nggak jelas ya, ya depend on lah ya. Oke Bu Indah, nanti ini pengenalan ya sudah dijelaskan sama Bu Lia nanti ini mah. Dok lebih irit pakai Nutracare imprint dari 5 kapsul makan plus kan jadi 3 kapsul. Nah, oke ya. Oke, terima kasih ya. Memang kita sudah berusaha untuk membantu Bapak Ibu mengurangi pemakaian produk ya otomatis juga mengurangi resiko yang kalau yang akan terjadi efek samping tetap akan kita hilangi dan yang paling penting kita bisa menghemat duit ya. Nah, apa-apa Bu Nurul mau dijual memang belum dibutuhkan, tapi nanti akan kita bantu. Yang saya masih bersyukur ya, walaupun nggak dikasih enzim, anaknya ibu tetap di perilakunya nilainya udah di dekat ke tanggal 10 terus bawah 10 ya udah bagus lah ya. Dok ada di mana aja tempat terapinya dok? Ada di Medan nggak? Nah, di Medan nggak ada ya. Paling dekat dari Medan itu ada di Bekasi. Bekasi. Ya di Medan nggak ada ya. Tempat-tempat terapi kita ada 7, Surabaya, ya Bekasi. Yang sudah buka aja ya, Samarinda, Kendari, Makassar, Denpasar. Ya, tempat kita di sini sudah buka. Dok, alergi suplemen itu nggak tentu. Alergi suplemen ciri-cirinya nggak ketahuan ya. Ada yang gangguan di perilaku, ada yang di gangguan fisik, nggak tahu ya. Tergantung dari masing-masing anak. Ya, ada yang merah-merah, ada yang jadi ngamuk, ya macam-macam ya. Karena masing-masing pada anak-anak itu beda Bu Indah. Ini sudah dijawab ya Bu Indah ya. Bisa error ya, bisa apa ya. Oke ya. Ini Ibu Lilianti juga ngalami ya anaknya seperti itu juga ya, alergi sama suplemen. Ini Bu Eva juga nih, Bu Eva ini yang sangat baik hati, suka menerjemahkan bahasa Inggris buat kami, ya, buat kita. Terima kasih banyak Bu Eva. Ya. Ini benar dok, Alma juga kemarin alergi vitamin D3 super aktif kembali setelah dicek memang alergi jadi stop 1 minggu setelah di Bicom reda hiperaktifnya dok. Sampai sekarang konsumsi kembali seperti biasa, efeknya tidak banget aktifnya karena sudah di Bicom. Memang efektif banget. Nah ini bukan nanya ternyata sudah kadang saya baca nggak nanya. Terima kasih Bu Eva. Ya. Saya Akilas sebelum ikut protokol totali, BAK-nya siang aja 9 kali. Sekarang alhamdulillah 5 bulan ikut protokol, BAK-nya normal 3-4 kali. Oke. Dok, dosis maksimal untuk Nutracare kita makan besar dan snack berapa dok? Enggak ada dosis maksimal. Ya. Paling banyak ini buat Ibu kali ya, Bu Yuli Frisalveri ya. Jadi paling banyak yang pernah diminum oleh pasien kita, itu sekali makan, itu 12 kapsul.
Karena makannya memang banyak banget ya, 3 piring ya. Ya kalau enggak kan nggak bisa dipotong, itu segitu banyak 12 kapsul sekali makan. Ya jadi aman. Ini bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan banyaknya makanan. Jadi kalau kita evaluasi dari orang biomedis yang lama, yang dulu-dulu itu, kenapa kok mereka nggak efektif? Karena mereka dosisnya standar. Pokok setiap makan besar, 1. Nggak peduli anaknya umur berapa, nggak peduli makanannya sebanyak apa. Tapi kalau di kita, setelah kita tahu rahasianya, bahwa kerjanya cuma motong makanan, jangan sampai masuk ke otak, ya terpaksa kita kasihnya sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ada yang umurnya 4 tahun sudah minumnya 7 ya sekali makan, karena makannya banyak. Ya. Ada yang anaknya gede, minumnya cuma 2, ya karena segitu ya respon tubuhnya beda, derajatnya beda untuk masing-masing anak. Ya. Aksa sebaiknya diberikan saat siang atau malam sebelum tidur, dok. Saya ngasihnya pagi, karena kalau saya lupa saya masih bisa kasih siang. Kalau malam hati-hati, malah nggak bisa tidur Ibu Ica, ya hati-hati, ya karena aksa itu ada deribosanya. Membuat orang jadi terjaga, ya, hati-hati. Dokter, anak saya minum D3 digigit atau dikunyah, terus soft gelnya dibuang. Gak ada masalah kan dok? Enggak apa-apa. Soft gelnya dibuang juga nggak apa-apa. Ya. Tapi dosisnya nggak sampai 5.000, yang nempel di soft gelnya juga ikut kebuang. Dokter mau tanya, sejak minum Sinbio dan Nutrakan, anak saya memang lebih tenang, tapi makannya agak berkurang. Loh kan bagus. Ya. Jadi lebih suka nyemil daripada makan. Terus kalau minum Nutraken selalu muntah. Saya campur madu pun dia mual dok. Tapi mesti ada yang dimuntahkan. Saya memang lebih tenang, hipernya turun, namun masih suka marah-marah. Ya berarti dosisnya kurang ya. Dosisnya harus ditambah karena ada yang dibuang dan dimuntahkan. Ya tambah dosisnya. Ya. Kalau nafsu makannya kurang itu masuk akal karena apa? Dengan dikasih Sinbio, si dysbiosis atau mikroorganisme yang jelek dalam bahasa kita, saya suka ngomongnya kebun binatangnya ikut mati. Ya, kalau kebun binatang ikut mati, yang korupsi makanannya dia kan nggak ada. Kalau yang korupsi makanannya dia nggak ada, kan otomatis dia lebih bisa makan, ya. Bisa lebih kenyang. Ya, itu jawabannya dia. Ya. Ini ada yang keluar masuk ini. Ya kita coba ya. Sementara ini kalau CP nanti ada program terapi khusus, ya terapi khusus yang berbeda. Ya kita aktifkan di motor. Itu motoriknya motorik perifer, ya bukan motorik pusat. Itu nanti kita kerjakan tersendiri, ya Bu Ales ya untuk CP. Oke. Bu Yayu, verbanya mulai bagus, hanya perilakunya masih diperbaiki dok, gampang marah, kalau nangis agak lama. Ini kurang spesifik ya, kita tidak tahu, tolong diperiksa Bu Yayu dari 5 penyebab brain inflamasi yang mana, karena pendekatannya berbeda. Ya. Masing-masing beda. Ibu Dia, Mama Isa sedikit. Apakah karena konsumsi obat anti kejang, Depakin, tersebut bisa menghambat? Iya, benar. Iya, benar. Jawabannya benar, Bu. Jadi saya nggak jawab yang lain-lain. Ya, jadi sering minum obat anti kejang juga menyebabkan lebih mundur, iya. Di bahasa komunikasi progres terus perasaan yang saya gerakan, ya namanya motoriknya dirangsang, dilakukan stimulasi, ya pasti dia akan gerak-gerak. Ya, ya Mama Alis ya. Dok, untuk Bikom harus ke center. Enggak lah, ya. Bikom jarak jauh juga bisa, ya. Dok, di Kendari di mana tempat terapinya? Di Kendari itu di apotek apa ya? Jalan Pierre Tendenan. Aku belum pernah ke sana sih ya. Kita waktu buka saya belum ke sana. Nanti Ibu dihubungi, Bu Masrina dihubungi sama terapis kita, dikasih alamatnya di Jalan Pierre Tendean. Ya. Pierre Tendean. Terima kasih ya Bu Eva ya. Oke, terus ada lagi Ibu Lucy Fati. Dok, anak saya setiap sudah makan siang, nggak langsung dikasih biostat, suka jadi susah tidur siang. Boleh ya, boleh. Mau dikasihnya sudah makan sore juga nggak apa-apa ya. Oke. Bisa pakai Bikom JJ ya, sudah dijawab juga sama Bu Lianti ya. Oke ya. Ini si Rere yang luar biasa nih ya. Progresnya luar. Dok, si Rere udah 1 bulan ini lagi downhill. Dimulai karena alergi simil dan diet, oke. Ganti dengan kembali dan bumbling kembali sampai saya yang capek dengar yang ngoceh 3 malam. Ini sudah diterapi belum? Kalau belum diterapi, hubungi terapisnya, diinformasikan nanti biar dicek ya sama terapi Bikom. Biar nanti diterapi JJ Bikom. Ya ini di mana sih si Rere ini? Kalau nggak salah rupanya agak jauh ini. Oke ya, biar diterapi nanti sama Bikom. Dok, saya udah slow tapi Nutrakennya sampai sekarang belum ready stock. Diminumkan aja yang sudah ada, ya. Jangan nunggu. Yang sudah ada dimasukkan dulu. Kerjanya beda, ya. Oke. Kemudian Ibu Dia, 2 hari saya pikir saya diare dok. Oh bisa jadi kan belum saya kurangi ya dok. Iya, ya. Iya. Mama Isa betul. Tolong dicoba dikurangi.
Bu Adiana, maaf, oh dok, anak saya umur 2 tahun, baru seminggu ini minum Symbio dan Nutracare, 2-3 kapsul tiap makan besar. Oke, di bawah masih ada potongan makanan. Dosisnya kurang. Ya, kalau masih ada potongan makanan berarti dosisnya kurang. Ya, oke. Di Surabaya ada di HR Muhammad sama di Araya. Ya, ada di Araya, Bu Fitri Asti, tempatnya Mata Hati. Ya, HR Muhammad sama Araya. Nanti tolong terapis hubungi Bu Fitri, kasih alamatnya ya. Oke. Itu di Mata Hati, ya, Surabaya Timur, Ayah, Surabaya di HR Muhammad. Ya, udah terapi dok, tapi gangguan tidur setiap minggu seminggu sekali. Yang ini nanti bisa dikonsultasikan. Biasanya terapis akan minta oil ya untuk membantu meringankan. Ya, oil kita punya oil sakti ESO yang diisi frekuensi kita imprint dengan program untuk gangguan tidur. Oke, saya lanjutkan. Waduh, saya lanjutkan lagi ya. Sampai tadi. Bagaimana caranya kita mengetahui masalah-masalah gangguan-gangguan di anak kita yang 4 tadi? Kok 4 dok? Iya, gangguan bicara, sensori, ya, ada gangguan sosialisasi dan gangguan perilaku, itu kan ada 4 kan? Itu disebabkan karena gangguan nutrisi atau gangguan organ atau keduanya. Ya, ini. Kok jadi nggak bisa diklik? Ya. Jadi ya itulah perlu kita lakukan tes biomedis ya, jadi anak-anak itu supaya kita tahu gangguannya ada di mana ya. Jadi dikatakan kalau yang di sini ya, tes biomedis nih kita akan tahu ini masalahnya itu kompleks ya. Jadi masa di anak kita sih sebetulnya kalau nanti ada bapak ibu ya juga yang selain katanya anaknya autis di tes di kita ikut tes di kita, tesnya itu sama iya. Yang kita kerjakan itu adalah medical check up ya, kita periksa dari ujung kepala ujung kaki ya. Kita langsung lihat ya, apa aja yang menyebabkan otak itu brain inflamasi. Wah, ya kurang nutrisi atau ada organnya yang bermasalah di CT scan ya, CT scan ala-ala kita ya, pakai autism kit ini nanti ketahuan problemnya di mana ya, lalu dibaca. Nah, yang di dalam tubuh ini loh gangguan-gangguan yang ada ya. Ada gangguan genetik, adanya toxicity dari logam dan macam-macam, ada bekas vaksinasi, antibiotik, alergi makanan dan teman-temannya. Nah, dari data yang sangat lengkap inilah nanti kita mencari prioritas terapinya, ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga di dokter-dokter biomedis yang lain, jadi jangan ngomong cuma dokter biomedis, cuma dokter ahli. Enggak, dokter ahli itu paling yang paling muda kali ya, dalam artian yang ilmunya yang paling muda ya, yang paling baru ya, yang ilmunya juga belum dikenal ya. Dan cuma satu-satunya dokter yang masih menggunakan alat yang terkini yaitu Asira ya, dokter lain nggak pakai ya. Tapi yang diperiksa sama ya. Nanti untuk periksa alergi, anaknya ibu dimintain darahnya dikirim ke Prodia Amerika itu ya 5,5 juta ya. Terus nanti ada pemeriksaan tinja ya untuk memeriksa jamur ya, nanti dimintain pemeriksaan pipis ya, suruh foto, suruh CT scan, suruh MRI, ya, macam-macam. Sama sebetulnya yang diminta ya. Tapi dengan Asira ini kita menghemat waktu, menghemat biaya. Ya dikerjakannya juga praktis ya, nggak perlu mondar-mandir ya, cukup cuma kirim darah aja. Kirim darah ke kita 2 tetes ya di atas cotton bud udah cukup ya. Karena yang kita periksa bukan darahnya, yang kita periksa adalah DNA-nya. Ya. Kita ekstrak, kita periksa pakai mesin ya, frekuensinya kita cocokin dengan database yang ada di Asira, keluar semua tuh data yang dibutuhkan ya. Alerginya keluar, logamnya keluar, parasitnya keluar, cacingnya keluar, data apapun yang kita minta ada, ya, termasuk resiko terjadinya kanker, terjadinya stroke, terjadinya autism, semua keluar. Ya. Waduh, kok canggih banget dok tesnya dok. Ya, zaman sekarang ya, kekinian ya, sudah canggih banget ya. Waktunya kurang lebih 35 menit untuk mengerjakan tesnya ya. Itu tarifnya sama Bapak Ibu. Ya, yang saya masih ingat ya di Facebook saya yang lama itu saya masih pernah masang di postingan ya. 2016 itu tarifnya 3,5 juta Bapak Ibu. Terus tarifnya kita tahun ini alhamdulillah masih sama Bapak Ibu 3,5 juta ya, nggak naik ya. Padahal yang dites lebih banyak ya, karena datanya diupdate terus ya, yang dites lebih banyak harganya sama ya, berarti sebetulnya ya turun harganya ya. Kemudian kita juga ingin membantu orang tua ya yang kesulitan mendapatkan ya, bukan mendapatkan ya, kesulitan untuk melanjutkan terapi ya, karena biaya terapi di anak-anak kita ya cukup besar ya, ada terapi non biomedis, ada terapi biomedis ya, beli suplemen, terapi Bicom, itu kan butuh duit ya. Nah, akhirnya dipelopori oleh satu mantan
mantan orang tua anak yang katanya autis ya, kan anaknya nggak autis ya, Pak Heri ya, dipelopori oleh Pak Heri, akhirnya mereka bentuk suatu web yang namanya deteksiautis.com. Di sini adalah web yang mengajak orang tua yang sama-sama ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya, dengan cara sederhana, nggak usah mempromosikan atau apa-apa, hanya cerita, hanya membantu orang tua lain yang kesulitan. Kalau mereka tertarik, ya mereka akan mengerjakan tesnya dan nanti akan mendapatkan komisi. Ya. Kemudian dari Pak Heri sendiri, ya yang akan membagikan. Ya. Harga tesnya lebih murah, ya. Jadi saya malah kena diskon lagi sama Pak Heri supaya orang-orang nggak tes di tempat saya, tidak tes di tempat saya ya, supaya tesnya di tempatnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu dibekali dengan voucher yang bisa dibagikan kepada orang tua yang ingin melakukan tes biomedis Alzira dari harga 3,5, jadi mereka cukup membayar 3 juta saja, ya lebih murah. Jadi harga tesnya saya turun ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, demi membantu Bapak Ibu tidak apa-apa lah ya, no problem. Ya ini kira-kira Bapak Ibu ya kenapa kita perlu tes ya. Karena kita ingin tahu ya gangguan yang terjadi pada anak kita itu adalah gangguan nutrisi atau gangguan dari organ.